Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu untuk membuat sebuah program aplikasi untuk mata kuliah pemrograman visual, di mana saya membuat sebuah aplikasi dengan nama Berkah Mobil dan Motor. Aplikasi ini adalah aplikasi penjualan mobil ataupun penjualan motor di suatu dealer, yaitu di sini adalah bentuk UI dari aplikasinya, yaitu ada biodata, transaksi, dan pembayaran. Di mana di bagian biodata ini saya menyebutkan nama, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Lalu di bagian transaksi ada tipe kendaraan, merek kendaraan, jenis kendaraan, dan harga. Lalu di pembayaran ada metode pembayaran, tenor, DP awal, pajak, total, dan jumlah cicilan. Untuk di bagian biodata ini saya menggunakan 4 label, yaitu ada nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Lalu untuk nama menggunakan textbook dengan nama textbook, yaitu teks dan nama. Kemudian di bagian jenis kelamin saya menggunakan combo box ini dengan nama CMB kelamin. Lalu di bagian alamat saya menggunakan txt alamat. Lalu di bagian nomor telepon ini textbook telepon ini saya menggunakan nama variabelnya, yaitu txt telepon. Lalu lanjut di bagian transaksi, di mana menggunakan 4 label. Label ini dengan nama tipe kendaraan, merek kendaraan, jenis kendaraan, dan harga. Lalu ada 3 combo box dan 1 text box. 4 combo box ini untuk yang pertama yaitu untuk tipe kendaraan menggunakan combo box dengan nama CMB kendaraan. Lalu untuk di bagian merek kendaraan menggunakan CMB merek. Untuk di bagian jenis kendaraan menggunakan CMB jenis. Untuk bagian harga saya menggunakan txt harga dengan nama variabelnya. Lalu di bagian pembayaran ini ada ada beberapa label, yaitu dengan total 6 label, di mana label ini dengan nama metode pembayaran dengan combo boxnya 1, yaitu dengan nama CMB pembayaran. Kemudian label tenor dengan CMB tenornya itu dengan nama CMB tenor. Lalu ada DP awal, pajak, total, jumlah. Ini saya menggunakan textbook. Textbook ini untuk DP awal itu teks TDP seperti ini. Lalu untuk pajak yaitu teks pajak. Lalu teks total dan teks cicilan. Itu adalah bentuk. Oh, dan satu lagi yaitu untuk bayar menggunakan button. Nah, itu adalah bentuk UI dari aplikasi ini. Kemudian lanjut ke shortcode-nya. Ini adalah bentuk shortcode-nya. Yang pertama, private sub form load ini adalah untuk menampilkan di mana CMB kelamin untuk menambahkan add item laki-laki dan perempuan. Untuk di bagian CMB tipe menambahkan motor dan mobil. Lalu untuk di CMB pembayaran menambahkan cash credit. Untuk di CMB tenor menambahkan jumlah tenor, yaitu 12 bulan, 20 bulan, dan 30. Lalu di bagian selanjutnya itu ada di CMB tipe. CMB tipe ini saya menggunakan if else. If jika CMB tipe sama dengan teks saya memilih motor, maka akan tampil di CMB mereknya itu Honda, Yamaha, Suzuki. Jika saya memilih mobil, maka di CMB mereknya itu akan tampil Toyota, Honda, dan Daihatsu. Kemudian selanjutnya, untuk di privat bagian CMB merek ini adalah untuk saya menggunakan if else, di mana if else ini menampung jika saya memilih di CMB tipe memilih motor dan di CMB merek memilih Honda, maka akan tampil jenis motornya, yaitu di PCX, Vario, Yamaha. Lalu di bagian else-nya, di bagian CMB merek ketika saya memilih Yamaha, dan di bagian kendaraannya akan muncul NMAX, Aerox, Mio. Kemudian juga dengan Suzuki sama GSX-R 150, Satria, Address. Kemudian jika saya memilih tipenya yaitu mobil, maka akan tampil merek Toyota, Avanza, Fortuner, dan sama seperti bawahnya yaitu Honda. Jika Honda akan tampil Civic Accord, dan jika di CMB mereknya menggunakan Daihatsu, maka jenis kendaraannya itu Xenia dan Terios. Lalu di bagian ini CMB jenis clear, kemudian dim item is variant for ads. Item is jenis kendaraan ini yang ini adalah jenis kendaraannya, lalu akan ditampilkan di CMB jenis.
kemudian lanjut ke bagian CMB jenis. Nah, lalu ketika ini saya menggunakan if else, dan di bagian ini ketika saya memilih CMB tipe dengan tipe motor, kemudian CMB mereknya dengan Honda, maka di sini akan menampilkan secara otomatis bit PCI Vario dengan masing-masing harganya. Dan sama seperti yang di atas sebelumnya, yaitu ketika saya memilih Yamaha dengan berbagai jenis motor, misalkan NMAX, Aerox, Mio, akan tampil harganya, yaitu harga sama dengan, misalkan di bagian NMAX harga sama dengan 28 juta, lalu Aerox sama dengan harga 25 juta, kemudian Mio sama dengan harga 15 juta. Sama seperti ke bawahnya, yaitu di mobil juga sama, ketika saya memilih di CMB tipenya itu mobil, maka di CMB mereknya itu akan tampil Toyota, Honda, Daihatsu. Saya memilih salah satunya, misalkan saya memilih Avanza, maka di Avanza ini akan tampil secara otomatis bagian harganya itu 250 juta, Fortuner juga sama 500 juta, dan sama seperti ke bawahnya. Kemudian di sini ada menampilkan harga textbox, yaitu TXT harga tadi. Saya menampilkan ini nama variabel dari TXT harga sama titik teks. Kemudian harga-harga ini adalah menampilkan seperti ini dengan format rupiah ataupun ada titiknya seperti itu. Kemudian saya memanggil call hitung cicilan. Call hitung cicilan ini yaitu untuk di bagian sub hitung cicilan bagian ini. Oke, nanti saya akan jelaskan ke bawahnya. Lalu di bagian selanjutnya itu ada CMB pembayaran. CMB menggunakan deklarasi variabelnya itu dim harga as double, double double, kemudian tim hanyalah string. Lalu harga ini saya mengambil harga dari tag T harga, yaitu harga sama dengan teks T harga teks. Kemudian if jika pembayaran sama dengan cash, maka pajak jika sama dengan harga tadi ya, yang ini mengambil data dari sini, kemudian dikali 0,1 ataupun 10% dari harga, mungkin DP-nya sama dengan 0, maka akan ditampilkan di teks pajak dengan format pajak. Pajak yaitu yang ini menampilkan harga di kali 0,1 tadi, lalu teks DP menampilkan yang ini, lalu untuk di teks total menampilkan harga ditambah pajak ditambah DP. Kemudian call hitungan tadi untuk menghitung semuanya. Lalu di bagian CMB tenor menggunakan variabel yaitu sama seperti yang di atas tadi, namun di sini saya menggunakan else, if else, dan di bawahnya menambahkan else if, di mana CMB pembayaran untuk kredit, CMB tenornya itu sama dengan 12 bulan, dan kemudian pajaknya harga yaitu 20% dari harga, kemudian DP-nya itu 2 juta. Secara otomatis akan tampil, kemudian 24 bulan, pajaknya itu harga 30% dari harga, lalu DP-nya itu 4 juta. Kemudian jika tenor 36 bulan, maka pajaknya itu 40% dari harga, dan untuk DP-nya itu 6 juta. Kemudian di sini untuk menghitung total pembayaran, teks pajak ini menampilkan pajak tadi ini, kemudian untuk teks TDP itu menampilkan DP, lalu untuk format itu harga ditambah untuk teks total yaitu harga ditambah pajak ditambah DP. Kalau hitung cicilan itu yang untuk memanggil yang button tadi, textbox tadi, maaf. Nah, untuk di bagian button pembayaran ini, yaitu jika saya klik akan menampilkan total harga apakah sudah dibayarkan, dan ada pilihan yes, no. Kemudian konfirmasi. Jika yes, maka pesan box pembayaran selesai. Akan muncul pesan box, maka dengan pesan boxnya itu pembayaran selesai. Maka semua yang telah kita inputkan tadi, yang ada di teks nama, teks CMB kelamin, teks alamat, teks telepon itu akan secara otomatis ini di reset menjadi 0, dimulai dari awal kembali. Seperti itu. Namun jika no, maka jika pilihannya no, maka akan tetap sama, tidak akan mereset ataupun tidak akan merubah apapun. Kemudian di bagian terakhir adalah hitung cicilan tadi yang tadi kita panggil di call hitung cicilan, yaitu adalah variabelnya yang ini, dimana ada untuk mendeklarasikan variabel itu harga dengan jenis double, kemudian pajak double, DP double, dan selanjutnya. Lalu untuk mendapatkan nilai dari textbook combo box yang konversi yang benar ini, dimana saya ini mengambil data, yaitu mengambil dari total itu sama dengan teks total teks, mengambil data dari
dari textbook TXT total, kemudian mengambil data dari TXT DP untuk DP, mengambil TXT data dari TXT pajak menggunakan variabel pajak. Lalu di bawahnya ada di bagian CMB tenor, kemudian tenor 12 bulan dan tenor sama dengan 12. Ini adalah bentuk dari angkanya saja, namun bulannya tidak diambil. Mendeklarasikan untuk mendapatkan tenor dalam bulan. Lalu untuk menghitung cicilan per bulan, maka if tenor lebih dari dan maka cicilan total DP ini di luar dari total ini, maka dibagi dengan tenor, hasilnya akan ditampilkan di TXT cicilan, yaitu cicilan sekian ini. Akan ditampilkan di TXT cicilan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk simulasinya ataupun aplikasinya, yaitu kita run. Ini adalah bentuk dari aplikasinya. Seperti misalkan kita akan inputkan nama Latif, lalu laki-laki Sukabumi, nomor telepon. Lalu saya memilih tipe kendaraan motor. Lalu di sini ada pilihan Honda, Yamaha, Suzuki. Kemudian jika saya memilih mobil, maka akan tampil di sini Toyota, Honda, Daihatsu. Oke, kita memilih motor. Kemudian kita memilih Honda, maka di sini akan muncul PCX Vario. Namun ketika kita memilih Yamaha, akan tampil NMAX Aerox Meo. Dan ketika kita pilih Suzuki, tampil GSX R150 Satria Address. Nah, sama seperti mobil, kita pilih mobil. Kemudian kita pilih Toyota, maka akan tampil Avanza Fortuner. Kita pilih Honda, maka akan tampil Civic Accord. Kita pilih Daihatsu, maka akan tampil Xenia Terios. Itu. Kita pilih motor dengan tipe motor Honda dan akan kita pilih Beat. Dengan harganya itu akan otomatis keluar, yaitu harga 17 juta. Seperti PCX 30 juta dan Vario 22 juta, ataupun Yamaha itu kita pilih NMAX akan muncul otomatis, sudah terintegrasi secara otomatis. Misalnya kita memilih untuk Mio, misalnya metode pembayarannya kita akan memilih cash, maka akan muncul pajaknya itu 1.500.000, total harganya itu akan dibayarkan 16.500.000. Jumlah cicilan ini tidak bisa menampilkan dari total. Namun ketika kita memilih kredit, maka kita harus memilih jumlah tenornya. Tenornya itu apakah kita akan memilih 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Kita memilih 12 bulan, maka DP awal itu 2 juta, kemudian pajaknya itu 3 juta, total pembayaran 22 juta, jumlah cicilan per bulannya itu 1.500.000. Namun ketika kita pilih 24 juta, DP awal itu adalah 4 juta, pajak 4.500.000, total pembayaran 23.500.000, jumlah cicilan per bulan 812.500. Ketika kita pilih 36 bulan, maka DP awalnya itu 6 juta, kemudian pajaknya itu 6 juta, lalu total itu 27 juta, dan cicilannya itu 583 juta. Kemudian kita klik bayar, akan muncul pesan total harga apakah sudah dibayarkan. Jika tidak, maka akan tetap seperti ini. Namun jika kita bayarkan dan kita klik yes, maka akan muncul pesan tugas UAS, yaitu pembayaran selesai. Kita klik OK, maka di sini semuanya akan terreset secara otomatis. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.